Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adamana bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid darin amin. Qala nafa'ana Allah ta'ala bihi. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين أي ظاهر متضح لا يخفى حله وهو عند الشافعي ومالك ما لم يرد دليل بتحريمه بأن ورد دليل بحله أو لم يرد دليل لا بحله ولا بحرمته. Meneruskan hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ke-6, di mana Al-Imam Sayyiduna Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu jelas. Nah, ay zahirun, jelas, muttadahun la yakhfa hilluhu, gamblang, tidak tersembunyi kehalalannya. Wa huwa 'inda Syafi'i wa Malikin. Apa yang dimaksud dengan halal yang jelas menurut Imam Syafi'i dan Malik? Ma lam yarid dalilun bitahrimi, adalah sesuatu yang tidak ada dalil pengharamannya. Saya ulang ya. Menurut Al-Imam Syafi'i dan Imam Malik, bahwa yang dimaksud dengan yang halal adalah yang tidak ada dalil larangannya. Kalau yang halal itu adalah sesuatu yang ada dalil kebolehannya, maka nanti sesuatu itu akan sempit. Coba bayangin kira-kira gitu, kalau Al-Quran itu turunnya di Arab, udah gitu turunnya di Arab zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira zaman beliau dulu udah ada durian apa belum kira-kira? Durian bakal masuk Quran apa kagak? Disebutin kehalalan manggis misalnya, kehalalan ini, durian kagak ada. Bagaimana? Kalau yang dimaksud dengan halal adalah sesuatu yang ada dalil pembolehannya, maka akan sempit. Maka menurut Al-Imam Syafi'i, yang dimaksud dengan yang halal adalah sesuatu yang tidak ada dalil larangannya. Bi an warada dalilun bihillih, ketika beliau memiliki pendapat yang namanya halal itu adalah yang tidak ada dalil pengharamannya. Berarti bisa jadi ada dalil kehalalannya, aw lam yarid dalilun la bihillihi wa la bihurmatihi, atau tidak ada dalil yang mengharamkan ataupun yang menghalalkan. Jadi ketika maksud daripada halal itu adalah yang tidak ada larangannya, berarti ada dua. Bisa jadi ada dalil yang memperbolehkannya, ataupun tidak ada dalil yang mengharamkan ataupun memperbolehkan. Seperti apa? Kasyurbil qahwati wad dukhan, seperti minum kopi dan juga ngerokok. Minum kopi, mengerokok, dilihat dalil kehalalan, dalil keharamannya nggak ada. Itu harus jujur. Artinya secara khusus
semuanya secara umum. Nanti kalau lagi baca-baca, itu dalil pengharamannya adalah ya ayyuhalladzina amanu la tulqu biaidikum ila tahlukah. Ya, jangan kau lemparkan dirimu ke dalam kehancuran. Mesti itu. Cobain nanti kalau nggak percaya. Itu gimana? Apakah dengan khusus? Enggak. Jangan lemparkan dirimu ke dalam kehancuran. Ya artinya mungkin rokok bisa dimasukkan ke situ, tapi secara khususnya enggak ada. Ya bisa dimasukkan di situ bukan cuma rokok. Ya, mau jeroan, mau apa namanya jengkol, mau apa namanya lagi. Nah, itu jengkol kira-kira bahaya apa enggak jengkol? Hah? Bahaya enggak jengkol? Itu menurut ya wallahu a'lam. Ada orang merebus jengkol, dia rebus jengkol keluar apa namanya busa-busanya keluar, direndam lagi pakai air garam, keluar berhari-hari, mungkinan jadi. Ya kalau itu membahayakan, tapi enggak semudah itu. Kemudian apa? Oh berarti kalau jengkol membahayakan berarti jengkol haram. Ya enggak begitu caranya. Diteliti dulu, dilihat dulu. Ya. Wa an Abi Hanifah annahu ma warada dalilun bihillih fa huwa akhassu mimma qablah li khurujil maskuti anhu fa huwa haramun indah. Akan tetapi menurut Imam Abu Hanifah, ya kata Imam Malik dan Imam Syafi'i kayak begitu tadi. Menurut Imam Abu Hanifah yang namanya halal adalah ma warada dalilun bihillih, sesuatu yang tertera dalil kehalalannya, maka itu akan lebih khusus karena yang tidak dibicarakan gitu. Fahuwa akhassu mimma qablah. Pendapat Imam Abu Hanifah ini lebih khusus daripada pendapat sebelumnya. Li khurujil maskuti anhu fahuwa haramun indah. Karena keluarnya sesuatu yang tidak dibicarakan, maka yang tidak dibicarakan itu haram menurut Imam Abu Hanifah. Ya. Jadi ketika ada hewan yang dihalalkan, jadi ada hewan dihalalin, misalnya apa? Kambing, ya, sapi, onta misalnya. Berarti yang enggak tertera itu nanti bisa haram. Jadi kalau enggak ada dalam Qur'annya, enggak ada dalam hadisnya, al-maskut yang tidak dibicarakan, yang enggak tertera di dalam hadis itu berarti haram menurut Imam Abu Hanifah. Nah, lakinna as-sahiha fi madhhabihi muwafaqatu maqalahu Syafi'i wa Malik wa huwa al-hil. Nah, akan tetapi kata beliau, pendapat yang kuat di dalam mazhab Imam Abu Hanifah adalah pendapat yang sejalan dengan Imam Syafi'i dan juga Imam Malik. Ya, pendapat yang sejalan, pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Abu Hanifah justru yang sejalan dengan Imam Malik dan juga Imam Syafi'i. Ya, jadi supaya tahu, mungkin itu pendapat pribadinya Imam Abu Hanifah. Wa'lam anna akhdha syai'i wal istila'a 'alaihi imma an yakuna bighairi ikhtiyarin wa imma an yakuna bi ikhtiyarin. Ketahuilah bahwasanya mengambil sesuatu dan menguasainya bisa jadi karena sebuah keinginan atau tanpa keinginan. Beliau nih
mau ngasih tahu ke kita, ada sesuatu yang kita ambil dan kita kuasai lantaran bukan keinginan kita. Ada juga yang kita ambil dan kita kuasai lantaran keinginan kita. Apa yang lantaran bukan keinginan kita? Kal irthi, seperti warisan. Warisan itu bukan karena keinginan kita itu. Itu kita ambil, itu kita kuasain, tapi bukan keinginan kita. Walladhi bi ikhtiyarin imma an yakuna min ghairi malikin wa imma an yakuna min malikin. Adapun sesuatu yang kita ambil dan kita kuasai itu ada kalanya dari yang memiliki barang tersebut, ada kalanya min ghairi malikin, bukan dari yang memiliki barang tersebut. Seperti apa? Kal asya al mubaha, yang bukan dari pemiliknya nih. Kal asya al mubaha, sesuatu yang diperbolehkan. Allati lam yasbiq 'alaiha malikun, yang mana tidak ada yang punya memang. Yang punya emang kagak ada. Kathimaril jibal wal barari wa hashisiha. Bapak-bapak misalnya apa namanya, kalau orang sekarang hacking apa namanya, kalau ke gunung ya hacking, ke gunung, ayo nemu pisang punya siapa, kita ambil, ayo mau nyari siapa, ya kita makan apa, makan daun, makan apa di hutan di sana. Nggak ada yang punya memang, pemiliknya memang nggak ada. Walladhi yakunu min malikin, nah adapun yang kita ambil dan kita kuasai dari yang memiliki, imma ayyukhadha kurhan wa imma ayyukhadha bitaradi, ada kalanya diambil dengan paksa, ada kalanya diambil sebab dua-duanya saling ridho, saling suka sama suka. Fal ma'khudhu kurhan, yang diambil secara paksa, kal ghanaimi, seperti ghanimah, harta rampasan perang, wa kaz zakawat, seperti zakat, ya, itu zakat diambil tuh. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dia enggak mau ngeluarin zakat, tarik. Wan nafaqatil wajibat, nafkah wajib kita nih sama istri, sama anak. Itu anak dapat bagian dari nafkah kita, gitu ya. Bagian dari nafkah kita itu dia dapatnya kurhan, mau kagak mau kita, laki-laki. Minal mumtani'in an daf'iha, dari orang-orang yang memang enggak mau ngeluarin. Jadi sebenarnya laki-laki yang enggak mau ngeluarin nafkahnya itu bisa dirorod, dipaksa. Yang enggak mau bayar zakat bisa dipaksa diambil zakatnya. Wal ma'khudhu bitaradi imma yukhadha bi'awadin, sedangkan yang diambil karena suka sama suka, ada kalanya dengan timbal balik. Kal bai'i was sidaq, seperti halnya jual beli dan juga apa namanya mas kawin. Wa imma bi ghairi iwad, dan ada kalanya tanpa timbal balik. Kal hibati was sadaqah, seperti hibah dan sedekah. Wa jami'u hadhihi al-asya' halalun, dan semua hal ini halal. Idza ru'iya fi tahsiliha, jika diperhatikan di dalam pendapatannya, syurutus syar'il madhkurati fi kutubil fiqh, ketika syarat-syarat syariatnya semuanya terpenuhi dan itu disebutkan di dalam kitab-kitab fikih. Gitu ya. Pernah nggak kepikiran apa kayak begini nih?
Ini ulama kita sampai begini. Ada kalanya karena keinginan kita, ada kalanya bukan karena keinginan kita. Ya, ada kalanya dari orang yang memiliki, ada kalanya bukan dari orang yang memiliki. Itu panjang tuh, kayak tadi. Itu semua dijabarin, semuanya halal apabila syarat-syaratnya terpenuhi, gitu ya. Itu yang halal. Makanya dibilang innal halala bayyinun, yang halal itu jelas. Entar nih wa innal harama bayyinun, yang haram juga jelas. Di antara haram dan halal ada yang syubhat. Nah, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ini yang syubhat ini, yang samar ini, kebanyakan orang kagak tahu. Lah sekarang ini kalau kita boleh jujur, jangankan yang syubhat, orang zaman sekarang yang Nabi bilang yang halal jelas, yang haram jelas. Buat orang sekarang yang halal kagak jelas, yang haram juga kagak jelas. Bagaimana? Dan orang kalau kagak ngaji bagaimana mau tahu? Makanya dia apa namanya? Orang yang enggak tahu itu tatkala dia melakukan sesuatu yang haram, dosanya 2 kali. Dosa karena melakukan yang haram, dan dosa karena dia enggak tahu kalau itu haram. Dosa 2 kali, enggak belajar. Nah, kata Nabi, wa innal harama bayyinun, yang haram juga jelas. Zahirun ghairu khafiyyin, jelas tidak samar. Wa huwa ma muni'a min ta'atihi dalilun ala madhhab Syafi'i wa Malikin. Sesuatu yang dilarang untuk mengkonsumsinya. Yang ngelarang mana? Dalil. Jadi menurut mazhab Syafi'i dan Malik, yang ada dalil pengharamannya itu yang haram. Ya, yang ada dalil pengharamannya. Ya, sekarang begini, berarti banyakan yang halal, banyakan yang haram. Hah? Banyakan yang halal. Kalau yang halal, sesuatu yang tidak ada dalil larangannya. Kalau yang haram, sesuatu yang ada dalil pengharamannya. Berarti banyakan mana? Banyakan yang halal dari yang haram. Tapi orang sekarang masih aja makan yang haram, padahal banyakan yang halal. Ayam dengan jenis-jenisnya, ayam nih mau diapain aja, digeprek, dipenyet, digencet, mau diapain aja itu ayam banyak. Baru ayam tuh, belum burung, belum ini, belum, masih aja yang dicari kampret. Apa orang sekarang? Yang halal banyak, yang dicari yang begitu. Fahuwa ma nassallahu aw rasuluhu aw ajma'al muslimun ala tahrimih. Sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, ataupun yang orang-orang Islam itu sepakat atas pengharamannya. Jadi orang Islam sepakat atas pengharamannya, itu termasuk barang yang haram, ya. Apa ini maksud dengan umat Islam sepakat? Umat Islam berantem mulu, bagaimana mau sepakat? Yang dimaksud umat Islam sepakat itu maksudnya ijtihadul ulama, ya. Ulama-ulama mujtahid itu sepakat tentang keharamannya, itu yang disebut dengan ijma'. Jadi sekelas Imam Syafi'i, Imam Malik, ya, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanifah itu sepakat
tentang sesuatu. Kalau sesuatu ini haram, oh berarti haram. Jadi yang ada dalil pengharamannya, baik dari Al-Quran maupun hadis maupun ijma' kesepakatan ulama, itu maka haram hukumnya, ya. Thumma inna man'a syari'i minhu imma limafsadatin fihi zahiratin kal muskirati aw khafiyatin kazina wa imma limadarratin fihi zahiratin kasummiyati aw khafiyatin kalahmi ma la yukalu wa mudhakkal majus wa imma li khalalin fi tahsilihi kal ma'khudhi bil ghasabi aw as-sariqati aw al-'aqdi al-fasidi aw al-mu'atah wa hiya an yataradaya bi ghairi sighatin syar'iyyah wa huwa muharramatun fil haqir wa ghairihi. Kemudian sesungguhnya larangan syariat terhadap sesuatu. Jadi kenapa sih syariat makin ngelarang-ngelarang? Ribet banget, begitu ya. Ini kan orang sekarang kadang-kadang begitu, dia pengen bebas. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Ah, buat apa? Kenapa harus dilarang? Begitu, ya. Nah, kalau kita baca kitab aja, ya. Kalau Haji Roma pakai lagu. Kenapa ya kenapa? Kalau ini baca kitab. Kalau dia mau pakai lagu, ini dakwahnya dia. Kata kata kitab ini, imma limafsadatin zahirah. Yang dilarang itu ada kalanya karena sebuah kerusakan yang jelas, yang nampak. Seperti apa? Kal muskirat, seperti minuman keras. Atau kerusakannya enggak nampak, tapi ada kerusakannya, tapi enggak nampak. Seperti apa? Zina, seperti zina. Wa imma limadarratin fihi zahirah, atau karena ada bahaya yang jelas. Kalau tadi kerusakan, itu kalau kerusakan identiknya dengan apa? Dengan banyak orang, bukan dia doang sendiri. Tapi kalau bahaya itu biasanya buat pribadi. Nah, ada yang karena bahayanya jelas, kasumiyat, seperti halnya racun. Au khafiyah, atau bahayanya ini samar. Seperti apa? Kalahmi ma la yukal, seperti daging hewan yang enggak boleh dimakan. Gitu ya. Kenapa sih kucing enggak boleh dimakan? Itu ada bahayanya, tapi orang enggak banyak tahu. Daging kampret, daging babi, apa segala macam, orang enggak banyak tahu. Gitu ya. Main nebak-nebak aja gitu, kalau kata kita main nebak-nebak aja. Wa mudzakkal majus, atau hewan yang disembelih sama orang yang nyembah matahari. Hewan disembelih sama orang yang nyembah matahari. Coba dah, pisaunya tajam, orangnya ahli, tapi bukan orang Islam, Majusi. Halal apa haram? Haram. Kenapa? Ayo. Pisaunya bagus, orangnya ahli. Nah, itu yang kita nggak tahu. Jadi ada bahaya yang kita nggak tahu, maka diharamin. Kalau kita kan pengen tahu aja, pengen tahu. Sebenarnya hamba yang pintar, hamba yang cerdas, asal Allah udah ngomong A, udah A, memang tawan dia. Bahasa kita gitu, tawan Allah kan bagi kita. Ngapa mau rengkal aja? Masih aja nanya kenapa? Lah babi siapa yang nganin? Siapa yang nyiptain babi? Ya Allah juga. Berarti Allah tahu apa kagak sama yang diciptain? Kan tahu. Kita mesen lemari sama orang, itu yang bikin lemari tahu nggak itu? Lacinya ada berapa?
Kuncinya kunci apa? Tahu kan? Nah iya. Udah ngikut aja sama dia, ngikut aja sama Allah. Nah, wa imma li khalalin fi tahsini, ada kalanya karena ada cacat dalam kepemilikannya, dalam mendapatkannya itu ada cacat. Kal ma'khudhu bil ghasab, seperti barang yang diambil dengan cara merampok, awis sariqah, atau dengan cara mencuri, awil aqdil fasid, atau karena akad yang rusak. Ya, karena akadnya rusak, jual belinya nggak sah. Nah, itu hal-hal seperti itu yang diharamkan itu lantaran biasanya semuanya tidak sesuai dengan aturan yang harus dijalankan secara syariat. Ya, nah itu sebenarnya yang diharamkan nggak banyak. Tapi kalau kita itu mau tahu satu persatu tentang kenapa ini diharamkan, ini enggak, ya itu tadi. Ada kalanya karena kerusakan, ada yang jelas, ada yang tidak, atau karena bahaya, ada yang jelas atau tidak, atau karena ada cacat. Ya. Nah itu Allah Subhanahu wa ta'ala sayang dengan makhluknya, sayang dengan hambanya, gitu. Ya, tapi sayang hambanya yang gak sayang sama dirinya. Kalau udah gak sayang sama dirinya, bagaimana mau sayang sama yang lain? Ya, kita nih gak sayang sama diri kita, gak kita jaga, gimana kita mau sayang sama orang lain? Jadi kalau kita gak perhatian aja sama diri kita, gak bisa perhatian sama orang lain. Ya, susah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang tanyain? Jadi itu ngaji malam hari ini, perhatikan ya, antara yang halal dengan yang haram itu penting betul, definisi halal sama haram. Jangan sampai karena nggak ada dalilnya terus kita gampang apa? Gampang ngomong haram, nggak boleh. Begitu. Makanya biar tahu dulu apa itu halal. Kalau kita kan gitu kan, gampang doang. Apa itu halal? Yang ada cap MUI-nya. Wah, itu doang. Loh, enggak begitulah. Emang halal haram bergantung MUI? Kan enggak. Cuma dia punya kewenangan untuk memeriksa, ngasih cap stempel halal itu. Bukannya pokoknya ada capnya halal. Nah, terus yang enggak ada capnya gimana? Haramnya. Ya. Al-Fatihah bil qabul al-iqbal wa salahil ahwal fil mali wal ahli wal a'yal ma tulil umri bi khairil wa tul afiyah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.